Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azmin Noviatai dengan NIM 23010200001. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil EDP yang telah dilakukan oleh Artificial Intelligence. Jadi eh, ada beberapa yang dianalisis dari video yang telah saya berikan. Yang pertama itu daftar benda. Jadi daftar benda di atas dia tentang video di atas itu pertama jembatan, tiang lampu jalan, sepeda motor, mobil, kaca spion, alma mater, handphone, pohon, hutan bakau, rumah pinggir, sungai, perahu, masjid, spanduk, gerobak, makanan, etalase kaca, ayam goreng atau crispy, kursi plastik, plastik bungkus, kerupuk, dan celemek. Dan untuk mengelompokkan bentuk tersebut bisa dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu kendaraan dan aksesori, barang pribadi dan pakaian, infrastruktur publik, bangunan, elemen alam, transportasi perairan, fasilitas usaha, dan produk konsumsi. Bisa dilihat apa saja yang telah dikelompokkan, misal kendaraan dan aksesoris sepeda motor dan mobil dan spion, barang pribadi kayak alma mater, HP dan celemek, infrastruktur publik, jembatan, ada tiang lampu jalan, dan mungkin ada juga jalan. Dan bisa dilihat, setelah itu, dia menganalisis bahwa permasalahan utamanya itu adalah adaptabilitas. Jadi perusahaan pelaku usaha mikro harus secara aktif melakukan adaptasi terhadap fluktuasi biaya operasional dan perubahan selera konsumen demi mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Jadi dinamika ekonomi yang tidak menentu mengharuskan pelaku usaha skala mikro untuk memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi dalam menjaga keberlangsungan operasional bisnisnya. Jadi tantangan yang kerap muncul pada fase awal maupun tahap pengembangan meliputi fluktuasi harga bahan baku pokok dan juga beban sewa fasilitas hingga faktor iklim yang berdampak langsung pada daya beli serta arus kunjungan pelanggan. Jadi di samping merespon tekanan finansial dan hambatan lingkungan, para wirausahawan juga dituntut untuk secara konsisten memodifikasi kualitas maupun variasi produk agar senantiasa selaras dengan pergeseran selera pasar. Oleh karena itu, ketahanan mental berupa keyakinan yang utuh serta kecakapan merumuskan strategi penyelesaian diri menjadi landasan krusial bagi pebisnis muda untuk bisa langsung bersaing dan tumbuh di tengah ekosistem niaga yang semakin ketat. Jadi setelah video itu dianalisis, eh, untuk menggunakan AR untuk memecahkan masalah adaptabilitas UMKM adalah langkah yang sangat taktis. Jadi teknologi ini tidak harus dibangun menjadi aplikasi mandiri yang susah atau rumit. Jadi berikut adalah 10 usulan solusi AR sederhana untuk meningkatkan adaptabilitas UMKM dalam konteks warung ayam geprek. Yang pertama yaitu buku menu digital berbasis web AR. Jadi adaptasi harga tanpa biaya cetak. Yang pertama yaitu kita bisa lihat di foto ini. Nah, jadi kita bisa lihat ini gunanya yaitu pertama orang bisa atau pelanggan bisa scan QR code. Jadi pelanggan cukup memilih kode QR code untuk membuka menu digital melalui browser smartphone. Dan juga ada tampilan interaktif, daftar menu harga muncul secara virtual di atas meja sebagai antarmuka mengambang. Jadi dia muncul di depan kode QR-nya. Dan juga rencananya mau bisa diupdate secara real time. Jadi kalau misalnya ada perubahan harga, jadi nggak perlu membuat AR yang baru atau eh, aset 3D yang baru untuk mengubahnya. Dan juga ini hemat biaya, jadi tidak perlu mencetak ulang buku menu setiap kali harga bahan baku berubah. Dan juga lebih adaptif, bisa warung dapat merespon fluktuasi harga dengan cepat dan tetap informatif bagi pelanggan. Jadi ini membantu UMKM mencegah harga secara cepat, efisien, dan tetap menarik tanpa menambah beban operasional. Yang kedua yaitu ada filter media sosial interaktif. Jadi ini adalah salah satu strategi promosi adaptif untuk mengikuti tren konsumsi konsumen digital. Pertama yaitu konten yang menghibur. Jadi kita bisa membuat filter air sederhana seperti level pedas kamu hari ini berapa, membuat interaksi pelanggan terasa seru dan ringan dan mudah diikuti. Ini juga mudah dibuat.
Solusinya dapat dikembangkan melalui Spark AR atau efek house tanpa harus membuat aplikasi mandiri yang rumit. Promosinya juga organik, jadi pelanggan dapat membagikan hasil filter ke media sosial karena sosial mereka sehingga warung memperoleh promosi alami tanpa biaya besar. Jadi bisa jadi lahan untuk promosi juga. Dan juga bisa dekat dengan tren. Jadi pedagang ini menyesuaikan kebiasaan generasi muda yang aktif berinteraksi melalui Instagram, TikTok, dan konten singkat. Yang terakhir yaitu adaptif dan hemat. Jadi UMKM ini juga dapat menjangkau pelanggan secara kreatif, cepat dan efisien sambil menjaga daya tarik mereka di tengah persaingan. Jadi filter media sosial interaktif ini membantu UMKM untuk beradaptasi dengan tren digital. Dia meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperluas promosi secara organik. Jadi alur kerjanya kayak gini, pelanggan mencoba filter, udah itu dia membagikan hasilnya ke media sosial. Nah, dia akan menyebarkan promosi tersebut. Singkatnya begitu. Nah, yang ketiga yaitu promosi eh, web dinamis dinamis dengan web AR. Jadi cara kerjanya pertama itu markernya menggunakan logo atau spanduk ayam geprek dari video tersebut digunakan sebagai penanda agar kamera dapat memunculkan konten promosi secara akurat. Setelah itu dia akan scan logo tersebut dan akan membuka tautan ke web lalu mengarahkan kamera untuk melihat informasi promonya. Dan promo akan muncul seketika. Setelah itu bisa diupdate menggunakan backend untuk menetapkan promosi setiap hari. Bisa diganti di jam tertentu diskonnya, misalnya jam sekian 50%, jam sekian 40%, tanpa perlu mencetak ulang spanduk fisik. Jadi secara digital. Yang kelima yaitu lebih fleksibel dan hemat. Jadi UMKM juga dapat berpromosi dengan cepat, adaptif dan efisien sambil menjaga tampilan warung tetap menarik. Jadi dia menggunakan image tracking yang membantu UMKM menampilkan promosi yang selalu relevan tanpa mengganti media fisik sehingga pemasaran menjadi lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Ini bisa lihat cara kerjanya. Nanti dia akan men-scan logo atau spanduk yang telah di-track, ditetapkan, dan dia akan otomatis menampilkan web dan dia akan menampilkan promo hari ini misal diskon 20% dari jam 2 sampai jam 6. Nah, promonya bisa diubah di back-end-nya ke database. Jadi bisa diubah setiap hari. Jadi ini praktis, cepat update dan bisa hemat cetak. Yang keempat yaitu visualisasi makanan dengan AR. Nah, jadi ini bisa memproyeksi ayam geprek muncul di atas piring kosong melalui kamera smartphone. Jadi pelanggan bisa melihat seberapa besar sih porsinya. Jadi maksudnya mudah dipahami itu jadi pelanggan bisa memahami ukuran porsi tanpa harus menebak-nebak. Gambar 2D billboarding atau model 3D ringan sudah cukup untuk memberi gambaran yang realistis. Jadi nggak perlu kayak yang terlalu gimana gitu. Sederhana aja udah cukup gitu maksudnya. Ukuran sajiannya terlihat lebih jelas sehingga pembeli bisa mengambil keputusan yang tepat dan juga mengurangi sisa dan komplain. Jadi pembeli bisa paham porsinya sejak awal dan bantu menekan sisa makanan dan keluhan pelanggan. Jadi eh, pelanggan nggak akan mengeluh kayak porsinya kebanyakan atau enggak atau kelebihan atau kurang gitu karena udah ditampilkan di situ. Jadi AR ini membantu UMKM menyajikan gambaran porsi yang realistis sehingga pelanggan lebih yakin risiko komplain kurang dan pengalaman membeli menjadi lebih baik. Jadi dia cara kerjanya itu ya smartphone, kameranya digunakan, nanti diarahkan ke piring, nanti piringnya akan menampilkan kayak porsi makanannya dan pelanggan akan memahami seberapa banyak porsinya. Jadi lebih jelas, lebih tepat dan lebih puas. Selanjutnya yaitu kemasan air untuk transparansi kualitas. Jadi kemasan sederhana dapat menjelaskan mutu bahan baku untuk membuat pelanggan memahami perubahan harga. Jadi kemasan polos atau stiker standar dapat diberi marker air agar mudah dipindai pelanggan. Jadi informasi akan muncul seketika saat kamera diarahkan ke kemasan. Jadi ada animasi atau grafis sederhana langsung tampil di layar. Jadi air dapat menampilkan asal bahan, kualitas bahan baku lokal dan prosesnya lebih transparan.
Dan juga ada visual penjelas membantu pelanggan memahami nilai produk dan alasan dibalik mutu yang ditawarkan. Dan juga isinya informatif, bisa diperbarui tanpa mengganti kemasan fisik sehingga lebih efisien saat harga berubah. Jadi cara kerjanya itu dia akan scan kemasannya dan akan lihat informasi di AR-nya. Nah, nanti si pelanggan akan memahami kualitas produknya. Misalnya seperti ini. Ini adalah gambaran contohnya. Jadi dengan kemasan AR membantu UMKM membangun kepercayaan pelanggan melalui informasi kualitas yang transparan, fleksibel diperbarui, dan tetap hemat biaya. Yang selanjutnya yaitu feedback untuk virtual untuk UMKM. Jadi respons pelanggan lebih cepat melalui QR, jadi maskot interaktif dan evaluasi data harian. Jadi pelanggan akan memindai kode QR pada nota pembayaran untuk membuka fitur feedback atau melalui smartphone. Dan akan muncul maskot karakter 2D secara virtual dan menyapa pelanggan dengan ramah. Dan juga dia akan menanya penilaian sederhana, misalkan apakah terlalu pedas, atau bagaimana rasa ayam itu hari ini. Dan data akan tersimpan otomatis, jadi jawaban pelanggan juga akan masuk ke database untuk dicatat tanpa proses manual. Dan bahan evaluasi harian untuk umkm dapat memakai data feedback untuk menyesuaikan resep dan layanan keesokan hari. Bisa dilihat cara kerjanya itu pertama skin QR, maskotnya akan muncul dan akan menanyakan pendapat pelanggan, dan setelah pelanggan memberikan masukan, dia akan disimpan dan akan dijadikan evaluasi untuk penjualnya. Jadi feedback virtual membantu UMKM memahami preferensi pelanggan secara cepat, menyimpan masukan secara otomatis, dan menjadikan penyelesaian resep lebih tepat sasaran. Yang ke selanjutnya itu eh, strategi gamifikasi sederhana untuk menjaga daya beli dan menarik pelanggan kembali. Jadi yaitu cara kerjanya, UMKM dapat membuat sistem hadiah sederhana untuk menjaga minat beli saat kondisi ekonomi menantang. Jadi ada ikon virtual seperti cup cabai emas, contohnya ditempatkan di titik tertentu di sekitar warung menggunakan marker atau lokasi AR. Jadi pelanggan memakai smartphone untuk mencari objek AR di warung secara interaktif dan menyenangkan. Saat objek ditemukan, sistem akan menampilkan kode voucher diskon yang bisa langsung digunakan. Jadi ini membantu UMKM meningkatkan kunjungan, loyalitas, dan pengalaman pelanggan. Jadi Scavenger Hunt membantu UMKM menciptakan promosi yang interaktif, mempertahankan daya beli pelanggan, dan mengubah kunjungan biasa menjadi pengalaman yang lebih seru. Jadi dia membuat sebuah game gitu untuk menarik minat pelanggan. Jadi contohnya misal kita harus pelanggan harus mencari cabai merah gitu di sekitar tempat jual, dan ketika ditemukan cabai itu akan mengeluarkan atau memberikan voucher diskon. Nah, bisa digunakan oleh pelanggan. Jadi ini mungkin salah satu untuk promosi. Yang selanjutnya itu status menu real time dengan WR. Jadi ini informasi tersedia ada atau tidaknya produk yang lagi dijual, misalnya udah habis atau belum. Jadi mungkin si pelanggan bisa mengarahkan kameranya ke etalase kaca gerobak dengan smartphone, dan dia akan men-scan apakah ayam tersebut masih ada. Jika tidak, dia akan menampilkan tidak atau habis. Jika ada, dia akan menampilkan ada. Jadi statusnya akan langsung. Jadi ada label digital tampil tepat di atas setiap wadah makanan. Hijau menandakan masih tersedia dan merah menandakan habis. Jadi ada komunikasi menjadi lebih efisien tanpa harus bertanya satu persatu. Jadi ini membantu warung menampilkan status menu secara real time, mempercepat pelayanan, dan mengurangi kebingungan pelanggan saat kondisi ramai. Jadi nggak perlu bertanya-tanya karena pelanggan bisa langsung meng-scan di arah etalasenya. Yang kedua yaitu panduan masak air untuk produk frozen. Jadi ini bisa juga digunakan agar instruksi memaksa interaktif untuk menjaga kualitas ayam ungkep siap goreng. Yang pertama yaitu scan kemasan di rumah. Jadi pelanggan cukup memindai bungkus ayam ungkep frozen menggunakan smartphone. AR juga akan menampilkan urutan memasak secara visual jelas dan mudah diikuti. Dan juga
ada petunjuk suhu, waktu dan proses menggoreng membantu hasil matang lebih konsisten. Dan ada panduan bantu menghasilkan ayam yang renyah di luar tetap lezat seperti makan di tempat. Ini membuat UMK dapat menjual produk take home dengan nilai tambah lainnya di kita yang praktis. Jadi ini membantu UMKM memperluas penjualan produk frozen, membantu memandu pelanggan memasak dengan benar dan menjaga pengalaman rasa tetap konsisten meski dinikmati di rumah. Jadi dia bisa menuliskan kemasan, nanti ada video atau tutorial AR-nya dan akan dimasak secara cepat dan bisa disajikan. Yang terakhir itu adalah kartu kontak AR untuk pesanan digital. Jadi ini memudahkan pelanggan untuk terhubung ke kanal pesanan hanya lewat satu kali scan. Contohnya seperti apa? Yaitu pertama kita siapkan kartu dengan marker AR. Jadi bisa kartu nama atau kartu kontak UMKM, bisa diberi elemen AR agar mudah dipindah pelanggan dan akan di-scan menggunakan smartphone. Setelah itu akan muncul tombol 3D interaktif eh, yang dapat disentuh dan bisa akses cepat ke layanan. Pelanggan dapat langsung menuju WhatsApp, pemesanan, ulasan Google Map atau layanan ojek online. Jadi ini membuat akses yang cepat dan praktis membantu UMKM beradaptasi dengan penjualan digital. Jadi kartu kontak air membantu UMKM mempercepat akses pemesanan, memperkuat kehadiran digital dan meningkatkan peluang konversi penjualan. Contohnya seperti ini, nanti dia scan, nanti ada tombol 3D interaktif, bisa tekan. Misalnya mau ngechat si penjualnya gitu, mau mesen dulu, baru kita ambil gitu. Atau kita bisa melihat di mana tempat jualnya, atau kalau malas kita bisa langsung OTW buka Gojek gitu. Nah, dia scan, tombol baru muncul, pilih. Nah, nanti dia akan memandu kita untuk memilih salah satu hal tersebut untuk mempermudah kita. Jadi dari 10 solusi tersebut, solusi yang saya ambil sebenarnya ada dua, tapi setelah saya berpikir yang pertama yaitu tadi menu, yang kedua yaitu ini kartu kontak AR. Tapi sekarang saya sudah memilih salah satunya yaitu menu digital. Jadi berdasarkan hasil observasi pada video tadi atau penjelasan di atas dan frame yang telah diidentifikasi, eh, hasil yang didapat yaitu jadi hasil observasi yang ditampilkan pada video dapat diidentifikasi beberapa benda atau objek utama yang nampak jelas seperti gerobak makanan, etalase kaca, ayam goreng, spanduk jualan, kursi plastik, plastik bungkus, kerupuk, celemek, serta telepon pintar yang digunakan dalam aktivitas usaha. Jadi ada keberadaan objek-objek tersebut dapat menunjukkan suasana usaha mikro di bidang kuliner yang beroperasi secara langsung di ruang publik dan melayani konsumen secara cepat. Etalase kaca berfungsi sebagai tempat menampilkan makanan, sementara gerobak atau stand menjadi pusat aktivitas transaksi. Jadi ayam goreng atau crispy dan kerupuk sebagai produk konsumsi menjadi objek yang paling berkaitan dengan kualitas layanan. Karena makanan tersebut berhadapan langsung dengan lingkungan sekitar dan interaksi pelanggan. Jadi dari objek nikmati, permasalahan utama yang muncul dapat berkaitan dengan aspek higienitas makanan terbuka. Jadi makanan yang dipajang pada etalase atau gerobak memiliki potensi tercemar debu dari luar, sentuhan tidak langsung maupun aktivitas lalu lalang pelanggan. Jadi kondisi ini menjadi perhatian penting karena kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh rasa dan harga, tapi juga oleh cara penyajian serta pelindungan makanan dari kontaminasi lingkungan. Selain itu juga penggunaan media fisik seperti buku menu atau lembar promosi yang disentuh bergantian oleh banyak pelanggan juga dapat menambah risiko kebersihan. Jadi dalam konteks usaha mikro, persoalan ini perlu diatasi dengan solusi yang sederhana, murah, dan mudah diterapkan tanpa mengganggu kelancaran operasional harian. Jadi, solusi yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah inovasi menu digital berbasis web AR. Jadi, teknologi ini memungkinkan pelanggan mengakses daftar menu dan mereka melalui pemindaian QR code menggunakan telepon pintar tanpa perlu menyentuh buku menu fisik. Jadi, konsep ini sangat sesuai dengan kebutuhan UMKM karena tidak mengharuskan pelaku usaha membangun aplikasi khusus yang rumit. Jadi, pelanggan cukup mengarahkan kamera smartphone ke QR code yang tersedia di meja atau area gerobak. Kemudian, sistem menampilkan menu digital dalam bentuk antarmuka visual yang tampak mengambang. Jadi dengan demikian informasi produk tetap dapat disampaikan secara menarik, sementara interaksi fisik yang berpotensi mengganggu kebersihan dapat dikurangi. Jadi cara kerja dari inovasi ini dimulai dari penyediaan QR code sebagai pintu masuk menuju halaman web AR.
Setelah QR code dipindai, browser maka akan membuka tampilan menu digital yang berisi nama makanan, gambar produk, dan harga. Data menu tersebut dapat dihubungkan dengan database sederhana sehingga pelaku, pelaku sadar memperbarui harga atau daftar produk secara real time. Jika harga bahan baku berubah atau ada menu yang perlu disesuaikan, pemilik usaha tidak perlu mencetak ulang menu fisik. Jadi pembaruan cukup dilakukan dari sistem, lalu informasi terbaru akan langsung muncul ketika pelanggan membuka menu melalui smartphone. Jadi penerapan menu digital web tidak hanya membantu aspek adaptabilitas harga, tapi juga mendukung peningkatan higienitas layanan. Dengan berkurangnya penggunaan menu cetak yang disentuh banyak orang, risiko penyebaran kotoran atau kontaminasi tidak langsung dapat ditekan. Selain itu, tampilan digital juga membuat pelanggan memperoleh informasi secara lebih jelas tanpa harus terlalu dekat dengan makanan yang dipajang pada etalase. Jadi, inovasi ini menjadikan proses pemesanan lebih efisien, modern, dan informatif, sekaligus membantu UMKM menjaga citra usaha yang lebih bersih dan profesional melalui pendekatan tersebut. Jadi, teknologi era yang dapat menjadi solusi praktis bagi usaha kuliner ini untuk meningkatkan kualitas layanan, menjaga kepercayaan pelanggan, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen modern. Eh, karena kemungkinan saya akan menggunakan assembly untuk membuat 3D desain menunya, kemungkinan saya nggak akan menggunakan web AR untuk cara perubahan harganya. Karena kalau misalnya untuk melakukan tersebut, itu seharusnya harus buat web. Jadi itu menunya nggak akan ditampilkan ke dunia nyata, tapi dia akan berbentuk 3D di web. Jadi dia agak akan ditampilkan ke dunia nyata. Seperti konsep AR atau augmented reality yang harus meng-scan sesuatu untuk membawanya ke dunia nyata dari bentuk digital. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.